Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin Alladhi sumiya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Habibna, asatidna, ibu dan bapak rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sehat walafiat semuanya insyaallah, dalam syukur pada karunia Allah Subhanahu wa taala, teriring salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara bacaan yang tadi dilantunkan oleh Ustaz Deden, tentu kita sudah mendengar ayat atau wiridan doa-doa itu dibaca, seperti juga kita mendengar ayat Al-Quran. Tapi momen yang dalam psikologi sering disebut aha erlebnis. Jadi momen aha-nya itu momen ternyata ini ya, atau memperoleh pengetahuan baru, pencerahan baru bagi tiap orang bisa berbeda. Ayat yang dibaca, doa, hadis boleh jadi punya momen-momen aha erlebnis itu. Erlebnis itu pengalaman, jadi pengalaman mengaha. Orang Inggris menyebutnya aha. Indonesia apa? Kalau tiba-tiba dapat sesuatu yang ini dia gitu. Biasanya bagaimana orang Indonesia? Aha juga. Berarti sama budayanya dengan budaya barat ya. Tiba-tiba kayak dapat ting gitu. Nah, kalau ting itu bahasa komik. Jadi ting erlebnis atau aha erlebnis, pengalaman mengaha. Mungkin Ustaz Deden bisa bantu mengulangi tadi yang bagian yang ada innaka ala siratim mustaqim. Itu apa sebelumnya? Innaka ala siratim mustaqim wa anta ala kulli syai'in hafiz. Jadi pada bagian Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, dan seterusnya. Lalu Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli sultanin syadid wa min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli jabbarin anid wa min syarri qadaisu wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha innaka ala siratim mustaqim. Nah itu innaka ala siratim mustaqim. Nah, innaka sesungguhnya engkau ala berada atau di atas siratim mustaqim, jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Nah, di situ saya mengaha tadi itu, bagaimana mungkin Tuhan berada. Ini terjemahan Allah ya Ram ini. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya engkau pada jalan yang lurus.
Jadi bagaimana mungkin Tuhan pada jalan yang lurus? Orang Tuhan Maha Suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Nah itu dari pertanyaan. Dan innaka ala, tapi dalam Al-Quran ada atau tidak? Innaka ala siratim mustaqim. Ibu dan bapak bisa memahami kebingungan saya. Mengapa Tuhan berada di atas jalan yang lurus? Kalau kita manusia berada di atas jalan yang lurus, wajar harapan kita semua. Tapi kalau Tuhan, maaf, bagaimana kita memaknai innaka ala siratim mustaqim itu? Ada tidak dalam Al-Quran yang mengatakan demikian? Ada ternyata, yaitu surat Hud, surat 11 ayat 56. Apa maksudnya? Innaka ala siratim mustaqim. Sungguhnya Tuhanku berada pada jalan yang lurus. Mudah-mudahan ya dipahami maksud saya, karena satu, tidak mungkin Tuhan berada dalam tanda petik di jalan yang lurus lalu ada jalan selain jalan Tuhan. Kan tidak mungkin. Dan seakan-akan menempatkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas sesuatu yang sebetulnya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu itu. Nah, surat Hud-nya ayat 56 itu tidak innaka ala siratim mustaqim, tapi inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku, yang kemudian dalam doa Tuhankunya menjadi anta, menjadi engkau. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Nah, tetap jadi pertanyaan, apa maksudnya Tuhan berada di jalan yang lurus? Atau apa makna ala di situ? Untuk mencoba menjawabnya, ada dalam tafsir umum, tafsir Ummahatut Tafasir atau Bari, misalnya Al-Kabir Imam Fakhrul Razi merujuk pada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ada kekhasan bahasa Arab yang agak sulit diterjemahkan. Misalnya bahasa Arab itu mengenal na'at man'ut, mengenal sifat mausuf, dan ada mudhaf ilaih. Nah itu agak tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Seperti saya contohkan, ini buku saya. Buku saya adalah penisbatan yang dikenal dalam bahasa Arab dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi kalau ini buku bagus adalah pensifatan bahwa buku ini bagus. Kalau buku saya itu penisbatan, kan bukan mensifati buku itu, tapi menunjukkan kepemilikan buku itu. Kalau ini buku bagus, dia menunjukkan pensifatan, karena dia tidak sedang cerita buku punya siapa, tapi bagaimana sifat buku itu. Contoh berikutnya, ini rumah Tuhan, itu pensifatan apa penisbatan? Penisbatan. Kalau ini rumah tua, pensifatan atau penisbatan? Pensifatan. Nah, terima kasih. Merujuk kepada Baitullah dan Baitul Atiq, rumah Tuhan dan rumah yang lama, rumah yang tua. Maksudnya sama, Ka'bah, Baitullah. Sekarang pertanyaan saya, atau saya ulangi sekali lagi. Ini makanan udang, pensifatan atau penisbatan? Penisbatan. Kalau kita maknai yang dimaksud itu adalah makanan udang. Ini makanan lezat, itu pensifatan. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Jalan lurus itu penisbatan atau pensifatan?
Ya, pensifatan. Nah, bahasa Arab nanti punya bentuk yang akan membuatnya menjadi pensifatan, membedakannya dengan penisbatan. Apa itu? Kalau ada huruf alif lam seperti as-sirat, kemudian berikutnya lagi ada alif lam lagi al-mustaqim, maka itu adalah pensifatan. Karena ia kedudukannya sama dengan kata yang sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus menunjukkan pensifatan. Jalan yang lurus itu menunjukkan pensifatan. Terima kasih. Demikian pula innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini pensifatan. Pensifatan bagaimana jalan yang lurus itu apa? Mustaqim itu apa? Kita mungkin sekarang mengenal jalan setelah ada, saya tidak tahu sejak kapan, tapi ya kita mengenal arah angin lah, direction. Jadi lurus, kiri, kanan dan sebagainya. Dan kita pahami analogi jalan yang lurus itu seperti jalan kita. Sementara bahasa Arab sesungguhnya punya beberapa kata untuk jalan. Ada thariq, jalan juga. Ada sabil, jalan juga. Fisabilillah, di jalan Allah. Ada sirat, yang artinya jalan juga. Apa yang membedakan antara thariq, sabil dan sirat? Kenapa ke dalam bahasa Indonesia semuanya jadi jalan? Kenapa Allah Ta'ala dalam tanda petik mesti menyebutkan 3 bentuk? Kalau semua maknanya satu ya sudah itu aja. Tentu ada rahasianya. Dan kalau jalan yang kita maksud adalah jalan yang dilalui seperti direction kiri kanan, memang ada jalan yang betul-betul lurus gitu. Di mana jalan yang betul-betul lurus? Jalan tol saja sebetulnya dia tidak benar-benar lurus, dia belok-belok. Di mana ada jalan yang betul-betul lurus gitu? Ada tidak? Tidak ada. Kalau kata para ulama, jalan yang lurus itu membahayakan. Ya. Tanya para driver berpengalaman bertahun-tahun, kalau jalan lurus itu membahayakan. Ngantuk, lalu ya tidak ada perubahan dia, jadi lurus itu membahayakan. Justru kalau jalan itu kemudian diambil analogi jalan menuju Tuhan. Jadi kalau dalam tafsir Ummahatut Tafasir Tabari Al-Farurozi, Siratal Mustaqim itu dimaknai dengan Al-Quranul Karim. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku Al-Quran. Gitu. Siratal Mustaqimnya itu Al-Quran. Nah, Imam Khomeini rahimahullah menyebutkan sebetulnya ada 2 sirat mustaqim. Yang satu sirat mawjudi, yang satu sirat suluki. Menurut Imam rahimahullah, ada sirat yang mawjudi. Mawjudi itu apa? Wujud. Jadi segala sesuatu memang berada di jalan Tuhan dalam tanda petik. Dan segala sesuatu itu semuanya mustaqiman, kembalinya pada Tuhan. Ketika kita menyebut tadi pagi, misalnya ada pengumuman doa kita untuk almarhumin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, kembali kepada Allah Ta'ala yang kedua itu ar-raji'un, itu adalah siratum mustaqim. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surat yang dibaca di sini dalam doa pagi dan sore itu adalah siratul mustaqim itu. Dalam surat Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian.
Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidaklah satu makhluk pun kecuali Allah Ta'ala yang menggenggam ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Nah, maksud Rabbi ala siratim mustaqim ini bukan Tuhan berada di atas jalan yang lurus dalam pengertian seperti jalan-jalan yang kita pahami. Premisnya adalah bagaimana kita memaknai inna rabbi ala siratim mustaqim, sedangkan sirat itu Tuhan yang menciptakannya. Ya, bagaimana mungkin Tuhan berada di jalan yang lurus gitu. Sementara dalam ayat yang lain itu setan itu akan menggoda di jalan supaya orang tidak masuk ke jalan Tuhan itu. Nah, menurut Imam Khumaini rahimahullah, siratim mustaqim di ayat ini yang juga ada dalam doa pagi dan sore itu menunjukkan sirat mustaqim yang maujudi, yang artinya segala sesuatu ini kembali pada Tuhan. Mengisahkan tentang bagaimana Allah Ta'ala menggenggam ubun-ubun setiap makhluk, berkuasa atas setiap makhluk. Dan semua kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun menunjukkan maujudi itu. Dalam diskusi, dan ini bukan diskusi serius tapi lebih pada diskusi sebetulnya untuk memberikan perspektif saja tentang pluralisme. Saya maksud serius itu begini, jadi kadang-kadang saya sampaikan kalau segala sesuatu tidak kembali, misalnya saya tanya, itu saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, berkeyakinan agama lain, kembalinya kepada siapa? Ya kepada Allah Ta'ala juga, kepada Tuhan juga, karena kita meyakini semuanya akan kembali kepada Tuhan. Jadi saudara yang Kristiani kembalinya pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perjelas kalau nanti disebut ya Tuhannya Tuhan mereka juga. Sedangkan ayatnya kan jelas-jelas inna, sesungguhnya kita semua itu menunjukkan manusia seluruhnya milik Allah. Tidak adil kita, masa kita katakan orang Kristiani milik Allah tapi kembalinya tidak kepada Allah. Jadi inna lillah disitunya mereka masuk, tapi wa ilaihi rajiunnya tidak. Mereka semua kembalinya kepada Allah. Dan kalau kembali kepada Allah, saya sampaikan itu kan sebaik-baiknya tempat kembali. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan, semuanya kembali pada Allah. Nah, sebetulnya yang lebih serius adalah yang kembali pada Allah Ta'ala di situ siratul mustaqim yang mawujudi. Semua wujud ini adalah jalan yang satu dan satu-satunya jalan. The one and only way. Kalau kata bahasa Inggris, the one and only. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini jalan yang satu dan satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Nah, semua jalan ini disebut dengan siratul mustaqim. Tidak ada jalan yang lain selain jalan setiap makhluk itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada siratul mustaqim yang kedua, yang suluki, yang ditempuh. Nah, ini yang berhubungan dengan perkara hidayah, berhubungan dengan perkara nikmat ilmu, nikmat pengetahuan, nikmat wilayah. Ini siratul mustaqim yang suluki, kata Imam Khumaini rahimahullah. Ini yang ditempuh. Jadi ada yang semua kita akan kembali kepadanya, dan ada yang menempuh jalan kembali kepadanya. Yang setan goda ini yang kedua, ini bukan yang pertama. Yang pertama itu semua kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempuh siratul mustaqim. Dan kalau kita lihat Al-Quran membedakan antara as-sirat al-mustaqim dengan siratim mustaqim yang tanpa alif lam. Kalau ihdinas siratal mustaqim, dua-duanya ada alif lam. Tapi dalam surat Hud 56 ini inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Nah, siratim mustaqim yang tanpa alif lam adalah mustaqim yang mawujudi, kata Imam Khumaini rahimahullah. Sementara yang as-sirat al-mustaqim
Jadi kalau innaka ala siratim mustaqim menunjukkan Allah Ta'ala mengatasi segala sesuatu, seluruh makhluk. Ini kan dalam konteks doa ini ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, wa min syarri kulli sultanin syadid, dan dari keburukan setiap penguasa yang kejam, wa min syarri kulli syaitanin marid, dan dari keburukan setan yang menipu, wa min syarri kulli jabbarin anid, dari para penguasa lagi sultan dan jabbar, ya orang-orang yang berkuasa yang lalim, wa min syarri qada'is su, dan dari keburukan ketetapan yang buruk, dan wa min syarri kulli dabbah, dari kejahatan setiap makhluk, anta akhidun binasiyatiha, yang kau pegang ubun-ubunnya, innaka ala siratim mustaqim. Jadi innaka ala siratim mustaqim ini merujuk kepada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan makhluk-makhluk yang Tuhan pegang semua ubun-ubunnya, yang semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka ala siratim mustaqim, Allah Ta'ala mengatasi, ya, berada di atas segala dan setiap makhluk yang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dalam wirid-wiridan kalau ada membaca hiris dan sebagainya, kalimat ini akan muncul, innaka ala siratim mustaqim. Bukan Tuhan berada di jalan yang lurus sekali lagi, tetapi Tuhan mengatasi the one and only way itu, yaitu sirat mustaqim mawjudi, yang bermakna setiap makhluk itu akan kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Setiap makhluk berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nanti ditanya, ini maksud Tuhan berada di jalan yang lurus bagaimana? Nah, ibu dan bapak jawab, jalan yang lurus yang dimaksud ada dua, mawjudi dan yang suluki. Yang mawjudi tanpa alif lam, yang suluki pakai alif lam. Meskipun dalam tafsir yang as-sirat al-mustaqim, yang suluki keterangannya adalah Al-Quran. Dalam Ummahatut Tafasir, dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, ada tambahan. Tentu Al-Quran as-sirat al-mustaqim benar. Pada saat yang sama Al-Quran ini juga memberikan ruang penafsiran dan ruang perbedaan. Maka dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, ketika kita baca ayat itu, ihdinas siratal mustaqim, kemudian setelahnya ada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau kita bacanya panjang dulu, karena kata kuncinya itu ada pada kata ghairil. Mengapa ghairil dibaca dengan majrur, dengan kasroh, dengan i? Ghairi, tidak ghairo atau ghairu. Jadi malam ini, pagi ini kita membahas dengan beberapa kajian bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, defaultnya satu kata itu adalah marfu atau dhammah atau u. Itu defaultnya. Default. Misalnya kitabu, kitabun, itu defaultnya. Rojulun, itu defaultnya. Kecuali ada faktor yang mengubahnya. Misalnya dia menjadi rojulan, dia menjadi rojulin. Tidak mungkin ada kata langsung rojulan atau rojulin tanpa ada faktor pengubahnya. Defaultnya itu u. Ini kok ghairi, kok tiba-tiba i.
Dari mana dia? Kenapa jadi I? Tidak mungkin jadi I kalau tidak ada yang mengubahnya. Nah, sesekali bagus juga baca Al-Quran itu, baca Al-Fatihah. Memang dalam sholat dianjurkan dari Imam Husain alaihissalam juga ada riwayat, sebaiknya baca ayat itu ayat per ayat. Jadi satu ayat berhenti, tarik nafas lagi, baca lagi gitu. Itu yang dianjurkan. Ya, mohon izin pada Imam Husain alaihissalam, sesekali bagus juga membaca ayat itu disambung supaya kita tahu kedudukan kata dan kalimat. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ujungnya apa? Rahim, rahim, ma, mu'mi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, mi, mu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Karena Rahmani Ar-Rahimi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nu ahsanu. Ihdinas siratal mustaqim. Mu'min. Ihdinas siratal mustaqim. Saya harus baca dari awal lagi. Ya, siratal mustaqim. Ma. Karena dia maf'ul bih, objek. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ma'mi'mu alaihi majzum dia karena dia tidak ada tanda baca. Jadi kalau kita baca dari awal tanpa jeda, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ihdinas siratal mustaqim kalau kita baca lengkap. Karena al-mustaqimah itu menunjukkan pensifatan. Bedanya pensifatan dengan penisbatan. Kalau pensifatan mengikuti tanda baca dari yang disifati. Misalnya ar-rajulu az-zakiyyu. Laki-laki ini cerdas, soleh. Ar-rajulu az-zakiyyu. Kalau penisbatan mudhaf ilaih itu menjadi tanda bacanya majrur seperti baitullahi, rumah Allah. Kitabullahi, kitab Allah. Bahasa Indonesia tidak punya ujung kata itu. Jadi kalau pensifatan dia ikut harokat tanda baca yang disifati. Kalau penisbatan dia menjadi majrur. Ihdinas siratal mustaqim karena ia pensifatan. Tapi kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Kenapa dia ghairi? Penisbatan, persis. Defaultnya ghairu. Kalau ia pengecualian ghaira menjadi majzum. Tapi ini ghairi dan saya kira mayoritas kaum muslimin sepakat membacanya ghairil maghdubi tanpa mungkin mempermasalahkan. Ya sudah dari sananya begitu ya begitu. Tapi ada rahasia mengapa dia bacanya ghairi. Karena penisbatan itu Ibu dan Bapak dan ini kuncinya. Penisbatan itu bisa karena kata, bisa dengan kata, satu kata saja, tapi bisa dengan kalimat. Misalnya begini, ini kitab Zaidin, ini buku Zaid. Zaidnya satu kata. Kalau disederhanakan menjadi buku Zaidin, begitu. Bukunya Zaid, bukunya bahasa Indonesia menyebutnya bukunya Zaid, gitu aja.
untuk menjelaskan lebih baik penisbatan yang satu kalimat ini, siapa di antara ibu dan bapak yang suka baca Harry Potter? Baca Harry Potter ya. Nah, di Harry Potter anak-anak baca. Ini penjelasan yang sangat baik bagi saya. Di Harry Potter itu ada tokoh yang tidak boleh disebutkan namanya. Nah, itu disebutkan namanya. Padahal tidak boleh. Jadi dia yang tidak boleh disebutkan namanya. Ini satu kalimat. Jadi itu buku siapa? Bukunya Zaid. Itu penisbatan dengan satu kata. Kalau penisbatan dengan kalimat, itu bukunya siapa? Itu bukunya dia yang tidak boleh disebutkan namanya. Kan panjang. Tapi kalimat dia yang tidak boleh disebutkan namanya ini hukumnya itu satu, yaitu yang dinisbatkan kepadanya. Dalam kaidah bahasa Arab, hukum satu kalimat ini tetap menjadi majrur seperti kitab Zaidin, kitabnya Zaid, bukunya Zaid. Maka buku dia yang tidak boleh disebutkan namanya, kalimat dia yang tidak boleh disebutkan namanya itu secara keseluruhan berada dalam posisi dan hukum majrur. Nah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di situ masih pensifatan al-lurus, al-mustaqim, yang artinya yang lurus itu adalah pensifatan pada as-sirat. Tapi kemudian al-mustaqimnya Allah Ta'ala jelaskan. Al-mustaqimnya itu Allah Ta'ala jelaskan dengan ayat berikutnya. Sirata. Mengapa sirata? Karena masih mengikuti maf'ul bih, maf'tuh yang sebelumnya mansub. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang engkau beri nikmat. Nah, di situ pensifatan atau penisbatan. Jalan mereka yang kau beri nikmat. Itu pensifatan pada jalan atau penisbatan? Penisbatan, benar. Kalau ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ini orang-orang yang kau beri nikmat bukan sebuah pensifatan, melainkan penisbatan. Seperti tadi, jalan dia yang tidak boleh disebut namanya. Gitu. Nah, hukumnya dia menjadi majrur. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diperjelaslah, disebutnya kadang bisa hal, bisa badal. Dan hukum hal atau badal mengikuti yang sebelumnya. Karena ghairi, maka ghairi itu menjelaskan alladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Orang-orang yang kau beri nikmat ini hukumnya penisbatan kepada sirat, pada jalan. Apa nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka? Orang-orang yang diberi nikmat ini apa? Ghairi. Sehingga ghairi, yaitu mereka tidak. Kalau di dalam terjemahan dia menjadi bukan. Kan kalau terjemahan begini, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Gitu. Dan kita tidak tahu siapa mereka yang dimaksud. Tapi kalau sirat dengan ghairi sebagai hal atau badal dari alladzina an'amta alaihim, maka ghairi itu menunjukkan nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. An'amta alaihim itu apa? Apa nikmat yang Tuhan karuniakan kepada mereka? Ghairil maghdub. Mereka tidak pernah dimurkai, tidak pernah dapat murka Tuhan. Kapan Tuhan murka? Pada saat kita berbuat dosa. Jadi ghairil maghdub artinya jalan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Yang dimaknai dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait dan bersihkan kalian sesuci-sucinya. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, merujuk kepada al-mustaqimah. Riwayatnya banyak kalau dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam.
bahwa ahlul bait nahnu as-sirat al-mustaqim. Ghairi, kalau ditanya mengapa mengikuti ahlul bait, karena ghairi tidak ghairo, gitu ya. Bagus kalau jadi judul buku, ghairi tidak ghairo, gitu. Mereka tidak pernah dimurkai, waladhdallin, dan tidak pernah tersesat, tidak pernah tidak tahu, tidak pernah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir itu kalau kalian tidak mengetahui. Ini nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka. Yang kita mohonkan itu adalah jalan orang-orang yang Tuhan beri nikmat, dan nikmatnya itu mereka tidak pernah dimurkai Tuhan, mereka juga tidak pernah tersesat. Carilah kemudian ayat-ayat lain yang menjadi pembanding dan penguat tentang siapa yang dimaksud itu. Jadi ini beda antara as-sirat al-mustaqim dengan siratum mustaqim yang tanpa alif lam. Ada siratum mustaqim yang maujudi, yang semua makhluk kembali kepada Tuhan sebagaimana dalam surat Hud 56, dan ada as-siratul mustaqim yang suluki, yang ini ditempuh, yang ini dijalani untuk menuju Tuhan. Jalan Tuhan yang suluki itu kita mengikuti teladan yang ihdinas siratal mustaqim, karena kalau siratul mustaqim yang maujudi, tanpa hidayah pun dalam tanda petik semua makhluk akan kembali pada Tuhan. Tapi yang dimohonkan di sini adalah ihdina, tunjuki kami, beri kami hidayah. Jadi beritahu kami huda, al-hadinya siapa, petunjuknya itu bagaimana, ihdi, tunjuki kami. Sekarang kalau misalnya kita setiap sholat membaca ihdina itu setiap saat, pernahkah atau sudahkah Tuhan jawab doa kita? Sholat kita siapa? Ya Allah, ihdina, tunjuki as-sirat. Nah, as-siratnya ini sekali lagi tadi kita ada torik, ada sabil, ada sirat. Dan jalan yang bagaimana? Yang lurus itu. Tunjuki, apa ditunjukinya itu gimana? Atau bagus juga ya dicari di Google Map, jalan paling lurus sedunia gitu. Saya pengen ya jalan yang paling lurus, yang tidak ada beloknya. Mana gitu. Kalau kemarin saya sepedahan itu kami lewat lajur sepeda terpanjang di seluruh dunia. Beliau sedang menempuh jalur sepeda terpanjang di seluruh dunia. Betul. Karena lewat jalan Asia Afrika. Nah, itu terpanjang seluruh dunia, dari Asia sampai Afrika. Itu jalur terpanjang seluruh dunia. Nah, ini kalau jalan yang lurus bagaimana? Tunjuki jalan yang lurus itu bagaimana? Ternyata kalau dilanjutkan pada siratal ladzina an'amta, al-mustaqima adalah pensifatan pada sirat. Nah, al-mustaqimnya itu kemudian dijelaskan seperti alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang engkau sudah beri nikmat. An'amta, coba kita cek ya dalam bahasa Indonesia, setia atau tidak. Karena an'amta itu bentuk fi'il madi past tense, sudah engkau beri nikmat. Oh benar, kalau di komputer, di HP saya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat. Jadi merujuk kepada masa lalu, past tense, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Berarti kan sudah ada. Sehingga pensifatan itu bukan tentang jalan, tapi tentang orang, tentang siapa. Tinggal cari saja siapa yang Tuhan beri nikmat, mereka tidak pernah dimurkai dan mereka tidak pernah sesat. Tinggal cari saja. Nah, itulah al-mustaqim yang dimaksud, yang kita baca setiap hari. Dalam bahasa Arab, al-mustaqim juga artinya adalah orang-orang sebetulnya yang istiqomah. Istiqomah orangnya disebut mustaqim. Istaqomah, yastaqimu, orangnya disebut mustaqim. Jadi al-mustaqim memang itu isim fa'il merujuk kepada orang, kepada sosok, kepada teladan orang-orang yang istiqomah.
Tinggal kita lihat dalam sejarah siapa yang istiqomah. Istiqomah, teguh pada pendirian, tetap berada di jalan Tuhan itu. Dan ternyata yang istiqomah ini mungkin konsep paradoksal berikutnya. Jadi ternyata jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan yang tidak lurus. Jalan yang zigzag, jalan yang kiri kanan, jalan yang hidup dan penuh dengan cobaan dan ujian, terbentur kiri, terbentur kanan. Itu sebetulnya al-mustaqim, konsep paradoks berikutnya. Jalan lurus Tuhan itu, jalan lurus orang-orang yang Tuhan beri nikmat, itu tidak semulus, tidak semudah, segampang yang kita kira. Justru penuh cobaan. Nah, cobaan ini dalam bahasa Indonesia itu lika-liku kehidupan, ya, lika-liku yang luka-luka. Dan lika-liku kan tidak lurus. Ya, lika-liku itu tidak lurus, ya, ke kanan dan ke kiri. Jadi paradoks, kita minta tunjukkan Tuhan, tunjuki aku jalan yang lurus, padahal yang lurus itu tidak pernah lurus, dia penuh dengan lika-liku. Dan itu ditunjukkan oleh Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terima kasih. Saya sebetulnya tadinya mau menyampaikan bagian yang lain, hal yang lain. Tapi begitu tadi ikut baca doa pagi dan sore, ketika Ustaz Dedi membaca innaka ala siratim mustaqim, kemudian saya dapat aha tadi itu, pengalaman mengaha. Gimana maksudnya Tuhan itu berada di jalan yang lurus? Mestinya makhluk yang berada di jalan yang lurus itu. Kok Tuhan innaka ala siratim mustaqim. Jadi atur nuhun Pak Deden ya, sudah mengingatkan. Itu udah saya dengar sejak lama sebelumnya dan sebagainya. Kita baca doa pagi sore itu. Tapi sekali lagi pengalaman mengaha itu bisa tiba bagi setiap orang kapan saja. Ayat yang sama, riwayat yang sama kita dengar berulang-ulang akan menemukan kembali pengalaman mengaha itu. Seperti waktu baca surat Yasin, di doa kumel di sini, Ustaz ada sampai iyuridnir rahmanu bidurrin. Saya mengaha lagi. Karena ternyata yang menghendaki kita dur, yang menghendaki kita kesengsaraan, kesulitan itu adalah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Padahal itu kita sudah baca juga sebelum-sebelumnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan orang-orang yang istiqomah. Jalan mereka yang telah Engkau karuniakan nikmat. Nikmatmu untuk mereka itu adalah mereka tidak pernah Engkau murkai dan mereka tidak pernah berada dalam ketidaktahuan, dalam kesesatan. Karena sesungguhnya istiqomah itu berangkat dari pengetahuan. Orang bisa istiqomah itu karena yakin, karena tahu. Itu dia teguh, karena dia tahu, dan itu waladhdallin. Demikian Ibu dan Bapak, waktu kita masih leluasa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Atur nuhun. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Pertanyaan Mas adalah kaitannya Asy-Syura 23, surat 42 ayat 23 dengan Al-Ahzab. Ini yang sebetulnya Mas lebih hafal ayat-ayat Ahlul Bait ini. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Sebetulnya untuk bagian ayat ini itulah yang Allah Ta'ala kabarkan berita bahagia kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta balasan apapun illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada al-qurba. Dan sebetulnya digabungkan dengan ayat yang lain. Wa ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Dan apapun yang aku mohonkan sebagai balasan itu untuk kalian juga. Hubungannya dengan 3333
keluarga Nabi, Ahlul Bait yang dimaksud itu juga merujuk kepada berbagai kitab tafsir, adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Boleh rujuk pada beberapa kitab tafsir. Ada juga perubahan di ayat sebelumnya dan setelahnya. Awalnya, bukankah ayat itu berada dalam rangkaian tentang istri-istri Nabi? Benar. Untuk istri-istri Nabi digunakan buyut, waqarna fi buyutikunna, atau di sebelumnya buyut, setelahnya juga buyut, watlu, dan bacakanlah apa yang Allah Ta'ala turunkan fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Tapi untuk tiga-tiga ini dia berubah dari kunna kepada kum. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Ada perubahan dari kunna ke kum, kemudian dari buyut ke bait. Aku tidak minta balasan kecuali kecintaan kalian pada keluarga. Karena kalau kita maknai berdasarkan penafsiran Ahlul Bait bahwa as-sirat al-mustaqim, teladannya itu ada pada keluarga Nabi, fahuwa lakum, itu untuk kalian. Sebetulnya bagian Nabi Allah Ta'ala ingin sampaikan, ini menurut pemaknaan saya, kalian itu tidak akan bisa meneladani kalau tidak mengawali dengan mencintai. Tidak mungkin kita meneladani kalau tidak cinta. Tidak mungkin kita meneladani kalau tidak mencintai. Itulah mengapa Nabi sampaikan dalam ayat Al-Quran, ma'asa'atukum min ajrin fahuwa lakum. Apapun yang kami mintakan dari upah itu untuk kalian juga. Karena kalau kita mencintai seseorang itu, misalnya kita mencintai keluarga Nabi, apa kecintaan itu untuk baginda Nabi? Tidak, yang mencintai kita. Jadi cinta itu jadi milik kita, atau kita merasakan cinta itu. Fahuwa lakum, itu untuk kalian juga. Termasuk teladan-teladan petunjuk ya, semua untuk kalian juga, untuk kita juga. Itu barangkali yang berkaitan antara 42, 23. Terima kasih. Nah, sekarang yang kedua, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Alam ahadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Alam ahadilaikum, bukankah sudah aku janjikan, buatkan perjanjian dengan kalian, perintahkan kalian semuanya wahai bani Adam, anak manusia, untuk tidak menyembah setan, sesungguhnya ia adalah musuhmu yang nyata. Wa ani'buduni, dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Nasiratul mustaqim, yang di situ tanpa alif lam menunjukkan siratul mustaqim maujudi. Sembah aku, karena kalian semua itu akan kembali kepada aku. Kalian semua akan ya semuanya akan kembali kepada aku. Wa inna ilaihi rajiun. Nah, dihubungkan dengan Al-Ankabut surat yang terakhir gitu, Mas. Ayat terakhir 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha la ma'al muhsinin. Itu di situ sudah ada jawabannya sendiri, Mas. Orang-orang yang berjihad di jalan kami akan tunjuki jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi jalan Tuhan itu yang Allah Ta'ala bersama mereka, yaitu al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Itu jalan Tuhan. Yang itu maujudi, yang siratul mustaqim, yang alal muhsinin, yang itu subuki. Jadi ada dua siratul mustaqim, ada siratul mustaqim tanpa alif lam, yang satu dengan alif lam. Yang maujudi semua akan kembali pada Allah Ta'ala, karena itu beribadahlah hanya kepadanya. Adapun yang yang subulana, innallaha ma'al muhsinin, adalah jalan orang-orang yang berbuat baik. Itu yang siratul mustaqim, yang suluki. Terima kasih. Ada ayat-ayat sujud yang di dalam Al-Quran itu disebutkan.
Dan bagaimana hukum kalau kita mendengar ayat-ayat sujud itu. Memang ada perbedaan tentang jumlah ayat sujud dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam dan mazhab Ahlus Sunnah. Dalam mazhab Ahlus Sunnah ada 15 ayat sujud. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam hanya 4 tempat yang wajib sujud. Apa hukumnya dalam fikih? Sebetulnya begitu ayat itu dibaca ada 2 pilihan. Langsung sujud atau menunggu sampai ayatnya selesai lalu sujud. Jadi tetap wajibnya sujud, sujudnya wajib, tetap sujudnya wajib, langsung sujud wajib. Hanya dalam beberapa pendapat fikih mengecualikan rekaman. Mengecualikan rekaman. Karena rekaman kan diputar terus berulang. Nanti sujud lagi gitu. Jadi yang langsung didengar dari lisan yang mengaji. Sehingga misalnya dalam musabaqah itu di Iran misalnya ayat wajib sujud jarang dibaca, jarang masuk di dalam lomba. Karena kalau nanti musabaqah sampai ayat sujud, jurinya semua sujud juga, semua. Ya enggak apa-apa, bagus. Hanya kan musabaqah, jadi terus itu biasanya dibaca. Demikian pula dalam sholat. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait di antara yang wajib itu adalah surat Al-Alaq. Kayaknya jarang ibu dan bapak menemukan imam sholat di beberapa negara Timur Tengah mazhab Ahlul Bait baca surat Al-Alaq. Kalau di Saudi kan sholat itu 5 waktu itu, terutama yang dijaharkan subuh, maghrib, isya. Mereka akan mendaras Al-Quran sampai akhir. Seperti yang Habib sampaikan, kalau dalam simaan bagaimana. Dalam simaan ya kalau kita dengar langsung, kita jeda dulu dan sujud. Nah, di Tanah Suci, itu kalau sudah masuk ayat sujud, jamaah itu bingung kalau tidak diberitahu sebelumnya. Tiba-tiba saja imam itu sujud. Karena sebetulnya tidak tiba-tiba, karena masuk ayat sujud. Tapi kan hadirin tidak tahu. Ke belakang bingung jamaah itu. Jadi ada yang ikut sujud, barisan depan. Yang belakang-belakang tidak tahu kalau ikut sujud, rukulah mereka. Dikira sudah sampai akhir. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait membaca surat-surat pendek, tahu kita kapan rakaat itu selesai. Kalau tidak baca surat, tidak tahu rakaat itu selesai atau bukan. Tapi sudah pada ruku semua, turun ke bawah, ruku. Mereka kira setelah ruku yang terdengar adalah Sami Allahu liman hamidah. Ternyata tidak, ini imam bangun lagi, lanjut lagi dengan ayat berikutnya. Bingung mereka. Saya harus i'tidal atau bagaimana gitu. Jadi rukunya 2 kali ya. Bahkan ada yang akhirnya ikut sujud. Pokoknya ada kebingungan lah. Kalau tidak di briefing lebih awal itu, kalau sampai ayat sujud ada 3 gerakan. 1 yang sujud ikut imam, 1 yang mengira imam sudah ke bawah jadinya ruku, dan 1 lagi yang tetap berdiri, bingung aja ngapain ya. Itu ada 3 gerakan saat itu. Kemudian bangun lagi baru sadar. Nanti setelahnya di hotel baru terjadi pembicaraan tadi itu begini begitu. Nah itu lazimnya begitu. Jadi ayat sujud wajib kita sujud, dan kalau tidak sempat di jalan diqodho. Misalnya nih lagi nyetir lalu ada yang baca surat ayat sajdah, wajib sujud itu. Baca surat Al-Alaq wajib sujud itu. Kan tak mungkin lagi nyetir lalu kemudian sujud ya. Mengecualikan kata para ulama rekaman, termasuk yang di televisi sebetulnya itu hasil rekaman. Di sini juga di masjid ini kalau Jumatan itu sebelum Jumatan itu ada diulang-ulang itu akhir surat Al-Alaq, sujud. Nah, itu katanya itu masuk kategori rekaman. Hamim sajdah yang 4 wajib ya. 1 surat Al-Alaq, yang kedua surat An-Najm, yang ketiga surat Fussilat.
Sajdah ayat 15, Fusilat ayat 37, Najm ayat 62, Al-Alaq ayat 19. Yang lainnya yang dalam mazhab sunnah diwajibkan, dalam mazhab Ahlul Bait mustahab. Dan sebetulnya mengaji Al-Quran itu boleh, dan ditambah dengan doa-doa boleh. Maksudnya misalnya seperti Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak apa-apa dalam bacaan Al-Quran. Maksudnya ngaji, kita lagi ngaji Quran, ya enggak apa-apa. Kalau dalam sholat tidak, misalnya tidak, ini kan ngaji. Biasanya saya tambahkan menjadi Robbik firli wali walidayya amin gitu. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku amin. Atau kalau sudah sampai ini kadang ada yang menambahkan begini. Nah ini yang tambahannya bukan bagian ayat Al-Quran. Seperti fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau dia baca alaihi wassalam misalnya. Enggak apa-apa, tapi tidak kita niatkan itu sebagai bagian dari Al-Quran gitu. Walaupun dibaca setelahnya, tapi kan niatnya bukan bagian dari Al-Quran gitu. Ya kalau khawatir jeda aja dulu, atau alih masalahnya dalam hati aja misalnya. Yang lainnya yang ada tanda-tanda sujud itu mustahab. Jadi yang wajibnya 4 dalam mazhab Ahlul Bait, yang lainnya itu mustahab. Terima kasih Ibu dan Bapak semua. Mohon maaf lahir dan batin. Kita antarkan umul kitab untuk almarhumin kita semua, para guru jamaah pengajian Ahad Masjid Al-Munawwarah min awwaliha ila akhiriha insyaallah. Untuk Allah yarham, untuk kemudahan urusan, untuk salah kita di yang sakit, untuk para guru, maraji, para ulama kita. Bi barakatul ummil kita. Al-Fatihah.